Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Kembali lagi dengan Ustazah Nia pada KBM Online hari ini, hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020. Nah, ini anak-anak pasti sudah semangat sekali karena tadi pagi kita sudah senam bersama dengan Ustadz dan Ustazah. Semoga anak-anak tetap semangat hingga nanti KPM online pada hari ini. Nah, pada hari ini kita akan belajar apa? Kita akan belajar tematik, khususnya tema 4 tentang peduli terhadap makhluk hidup dan subtema 1 tentang ayo cintai lingkungan. Nah, pada hari ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia tentang mengulas isi buku sastra, yang kedua menyebutkan tokoh-tokoh pada cerita, yang ketiga yaitu memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh dari cerita yang dibaca. Selanjutnya ada muatan PPKN tentang makna sila pertama Pancasila. Yang ketiga yaitu ada muatan SPDP. Nanti kita akan belajar tentang menggambar bangun di sekitar kita dan juga teknik menggambar 3 dimensi. Yang pertama kita akan awali dengan muatan bahasa Indonesia tentang mengulas isi buku sastra. Jadi sebuah buku sastra itu biasanya berisi satu atau beberapa cerita. Nah, mengulas isi buku sastra berarti kita menjelaskan satu persatu hal yang dibahas di dalam buku. Yang ketiga, itu mengulas isi buku juga berarti menilai atau memberi pendapat terhadap buku yang sudah dibaca. Jadi ketika kita sudah membaca, kita mengulas, itu kita juga menilai apa kelebihannya, apa kekurangannya, isinya seperti apa. Nah, hasil dari mengulas isi buku disebut dengan ulasan. Ini ada beberapa hal yang dapat diulas dari buku sastra. Yang pertama yaitu data buku. Data buku itu ada apa saja? Ada judul, ada penulis, ada penerbit, jumlah halaman, dan tahun buku diterbitkan. Lalu ada inti cerita yang terdapat di dalam buku, intinya seperti apa. Lalu manfaat membaca buku tersebut, nanti ditulis manfaatnya itu apa ketika kita sudah membaca buku tersebut. Lalu kelebihan dan kekurangan, itu juga ada di dalam ulasan buku. Misalnya kelebihannya itu sudut pandangnya itu jelas, latarnya jelas, lalu judulnya menarik. Nanti kekurangannya mungkin dalam covernya kurang tebal atau seperti apa, covernya kurang menarik atau bagaimana, itu bisa. Lalu masih dalam muatan bahasa Indonesia tentang menyebutkan tokoh-tokoh pada cerita. Nah, menyebutkan tokoh-tokoh pada cerita, salah satu unsur penting dalam sebuah cerita adalah tokoh. Nah, tokoh itu termasuk unsur penting dalam sebuah cerita karena tokoh itu adalah pelaku dalam sebuah cerita. Nah, tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Misalnya apa? Misalnya ada hewan atau tumbuhan. Lalu, berdasarkan perannya, tokoh dalam cerita itu dibedakan menjadi 2, yaitu tokoh utama dan tokoh pendukung. Tokoh utama itu apa? Tokoh utama itu selalu hadir dalam setiap peristiwa dan menjadi penentu tema cerita. Sedangkan tokoh pembantu itu berperan untuk mendukung tokoh utama. Selanjutnya kita masih dalam muatan bahasa Indonesia. Itu tentang memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh dari cerita yang dibaca. Karakter dalam tokoh cerita itu memiliki perilaku yang bermacam-macam. Misalnya, perilaku yang mendukung tokoh utama atau bahkan menentang tokoh utama. Untuk dapat memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh, kita dapat melakukannya dengan cara berikut. Yang pertama yaitu kita membaca dengan seksama jalan ceritanya. Jadi kita harus paham jalan cerita tentang cerita yang telah kita baca. Yang kedua yaitu
memperhatikan setiap perkataan dan perbuatan tokoh di dalam cerita. Kita harus memahami perkataan-perkataan yang diucapkan oleh tokoh di situ. Yang ketiga yaitu memperhatikan gambar lingkungan kehidupan dari tokoh dalam cerita. Dan jadi kita juga harus memperhatikan kehidupan tokoh-tokoh di situ, gambaran di lingkungan kehidupan dari tokoh dalam cerita tersebut. Selanjutnya kita di muatan PPKN. Ada apa ini? Ada makna sila pertama Pancasila, anak-anak. Jadi sila pertama itu berbunyi apa? Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, makna dalam sila pertama Pancasila itu yang pertama, percaya kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Lalu, melaksanakan kewajiban dan keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, saling menghormati antar umat beragama supaya tercipta kerukunan. Nah, jadi anak-anak, ketika ada teman kita yang beragama lain, kita tetap harus menghormati ketika mereka sedang beribadah. Agar apa? Agar tercipta kerukunan dengan sesama antar umat beragama. Yang keempat yaitu tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Nah, jadi ketika ada teman yang berbeda agama sedang beribadah, kita juga tidak boleh mengganggu. Dan ketika ada teman kita yang seagama sedang beribadah juga, kita juga tidak boleh mengganggunya. Yang terakhir yaitu pembina kerjasama dan tolong menolong antar umat beragama. Jadi ketika ada orang yang sedang kesusahan dan itu bukan sama agamanya dengan kita tidak apa-apa untuk menolongnya, tetap kerjasama dengan dia, tidak boleh pilih-pilih dalam bekerja sama dan tolong menolong. Selanjutnya kita ke mapel SBDP. Tentang apa? Yaitu tentang menggambar bangunan di sekitar kita. Setiap bangunan itu memiliki bentuk, warna, dan fungsi yang berbeda. Dan setiap bangunan juga memiliki ciri khas yang menarik untuk dijadikan objek gambar. Nah, anak-anak bisa perhatikan nanti setelah melihat video dari Ustazah Nia ini, anak-anak bisa perhatikan halaman 8 untuk menggambar bangun rumah. Itu ada langkah-langkahnya, silahkan nanti anak-anak menggambar itu mengikuti yang ada di buku pena halaman 8. Selanjutnya masih di muatan SBDP yaitu tentang teknik menggambar 3 dimensi. Gambar 3 dimensi itu memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Untuk membuatnya, kita dapat memproyeksikan suatu benda dalam sudut atau kemiringan tertentu dengan menggunakan titik hilang. Pada titik hilang, seakan-akan objek menjadi tidak nampak lagi pada pandangan mata. Nah, ini ada contoh anak-anak. Ada contoh gambar 2 dimensi dan gambar 3 dimensi. Lihat yang gambar 3 dimensi itu memiliki apa? Memiliki panjang, lebar, dan juga tinggi. Ada panjang, ada lebar, dan juga ada tinggi. Tapi kalau 2 dimensi itu tidak punya. Lalu, ini tadi penjelasannya tentang gambar 3 dimensi menggunakan satu titik hilang. Di sini ya, titik hilangnya ini dibuat dengan cara menarik ke seluruh titik sudut ke satu titik tertentu. Nah, untuk lebih jelasnya, nanti anak-anak bisa dibuka di buku pupena halaman 16, bisa dilihat dan juga bisa dipelajari lagi. Mungkin anak-anak juga bisa mempraktekkan untuk menggambarnya agar lebih jelas. Nah, ini tadi pelajaran tematik tema 4 subtema 1 dari Ustazah Nia. Semoga penjelasan singkat Ustazah Nia dapat membantu anak-anak untuk memahami materi hari ini. Sekian dari Ustazah Nia hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.